Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanatia Fadila akan menjelaskan bab algoritma greedy. Mari kita mulai saja. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu algoritma greedy. Algoritma greedy sendiri merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Kemudian, apa itu persoalan optimasi? Persoalan optimasi atau optimization problem adalah persoalan untuk mencari solusi optimal. Terdapat dua jenis persoalan optimasi. Yang pertama yaitu maksimasi atau maximization, dan kedua minimasi atau yang bahasa Inggrisnya minimization. Mari kita lihat salah satu contoh persoalan optimasi, yaitu ada masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Persoalan ini termasuk persoalan minimasi karena kita menghitung jumlah koin minimum yang diperlukan. Contoh, tersedia koin dengan nilai, kita misalkan dengan rupiah, maka ada koin 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 25 rupiah. Uang senilai A, 32 rupiah tersebut dapat ditukar dengan banyak cara. Yang pertama, kita dapat mendapatkan 32 rupiah dengan cara mengumpulkan koin 1 rupiah sejumlah 32. Lalu, 32 rupiah juga kita dapat dengan mengumpulkan 4 koin 5 rupiah, 1 koin 10 rupiah, dan 2 koin 1 rupiah. Lalu, 32 rupiah juga dapat kita dengan mengumpulkan 3 koin 10 rupiah dan 2 koin 1 rupiah. Nah, di sini solusi minimum yang didapat yaitu dengan mengumpulkan 1 koin 25 rupiah, 1 koin 5 rupiah, dan 2 koin 1 rupiah. Perlu diingat bahwa algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Nah, pada setiap langkahnya, mengambil pilihan terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan, atau dapat disebut dengan prinsip take what you can get now. Dan yang kedua itu berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Dari soal tadi, maka strategi greedy-nya adalah pilihlah koin dengan nilai yang terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Langkah pertama yaitu pilih 1 koin 25 rupiah. Maka totalnya adalah 25 rupiah. Langkah kedua, pilih 1 koin 5 rupiah jika ditotalkan menjadi 30 rupiah. Dan langkah keempat, pilih lagi koin 1 rupiah sehingga jika dijumlahkan menjadi 32 rupiah. Sehingga didapatkan solusi dengan jumlah koin minimum 4. Ini merupakan solusi optimal. Kemudian ada 5 elemen-elemen pada algoritma greedy. Yang pertama adalah himpunan kandidat, yaitu C, himpunan solusi yang dilambangkan dengan S, fungsi seleksi atau selection function. Lalu yang keempat, fungsi kelayakan atau feasible. Lalu fungsi objektif. Kemudian dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C, yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi, dan S dioptimisasi oleh fungsi objektif. Mari kita lihat pada persoalan penukaran uang tadi, yaitu maka himpunan kandidatnya adalah himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilai. Lalu untuk himpunan solusinya, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksinya yaitu pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Lalu fungsi layak yaitu memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar.
Fungsi objektifnya yaitu jumlah koin yang digunakan minimum. Kemudian ada contoh 2, diketahui W1 sama dengan 6, P1 sama dengan 12, W2 sama dengan 5, P2 sama dengan 15, W3 sama dengan 10, P3 sama dengan 50, W4 sama dengan 5, P4 sama dengan 10, dan kapasitas knapsack K sama dengan 16. Kemudian penyelesaian dengan algoritma greedy-nya yaitu dengan memasukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak dapat dikeluarkan lagi. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Yang pertama yaitu ada greedy by profit, di mana pada setiap langkah dipilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Lalu mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada greedy by weight. Pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai berat ringan dan mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Lalu kemudian ada greedy by density. Greedy by density ini pada setiap langkahnya knapsack diisi dengan objek yang mempunyai P, I, WI terbesar. Lalu mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Maka kita kembali lagi ke contoh kedua. Jika kita lihat dalam tabel, maka hasilnya akan seperti ini. Data tersebut kita urutkan berdasarkan weight, profit, dan density, di mana density adalah profit dibagi dengan weight. Di sini kita akan menghitung berdasarkan greedy by profit terlebih dahulu. Di sini caranya kita cari profitnya yang terbesar. Maka profitnya yang paling terbesar yaitu ada pada data 3, yaitu 10. Karena 10 lebih kecil daripada kapasitas knapsack, yaitu 16, maka boleh dimasukkan. Maka di sini ditulis 1. Kemudian kita cari data terbesar kedua, yaitu data kedua, di mana data kedua boleh dimasukkan. Karena jika ditambahkan dengan 10, maka hasilnya 15 dan itu belum melebihi kapasitas knapsack. Nah, kita cari data terbesar ketiga, yaitu data keempat. Data ini tidak bisa dimasukkan, maka jika ditambahkan dengan hasil yang tadi, 15 ditambahkan dengan 5, maka hasilnya akan 20, itu sudah melebihi kapasitas knapsack. Begitu juga pada data pertama, data yang belum diambil. Jika kita masukkan, jadi 10 ditambah 5 ditambah 6, maka hasilnya akan 21. Nah, 21 ini melebihi kapasitas knapsack, jadi tidak bisa dimasukkan. Kemudian pada greedy by weight, kita cari weight-nya yang paling ringan, yaitu ada pada data kedua. Nah, untuk berat yang paling ringan keduanya yaitu ada pada data 4, dan jika kita tambahkan dengan data 4 dan data kedua, maka hasilnya 10, di mana 10 ini kurang dari 16, maka dapat dimasukkan. Lalu kita selanjutnya ambil data pertama. Data pertama boleh diambil karena apabila dijumlahkan dengan data 4 dan data 2, maka hasilnya 16, dan 16 tidak memiliki kapasitas K. Maka kita lihat sebelumnya, data yang belum diambil yaitu data ketiga. Jika dijumlahkan dengan total berat sebelumnya, maka hasilnya 26, dan 26 ini melebihi kapasitas K, maka data ketiga tidak dimasukkan. Kemudian untuk greedy by density, kita cari data yang density-nya paling besar, yaitu ada pada data ketiga, di mana beratnya 10.
Kemudian kita cari data yang density-nya paling besar kedua, yaitu ada pada data kedua, di mana beratnya 5. Jika kita jumlahkan dengan data ketiga, hasilnya 15. Dan 15 ini kurang dari 16, maka data ketiga dan data kedua dapat dimasukkan ke dalam K. Nah, apakah kita bisa memasukkan data ke satu dan data kedua? Jawabannya tidak, karena jika ditambahkan beratnya, maka hasilnya akan melebihi kapasitas K. Selanjutnya, mari kita jumlahkan weight dan profitnya. Untuk mencapai solusi yang optimal, kita cari total weight-nya paling kecil dan total profit-nya paling besar. Untuk total bobotnya atau total weight-nya terdapat pada greedy by profit, yaitu 15. Dan total keuntungannya paling besar ada pada greedy by profit juga, dan greedy by density juga. Sekian penjelasan bab algoritma greedy dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.